Oke, kita masuk ke bagian bab 1 atau pendahuluan terlebih dahulu, yakni di bagian 1A, Project Information. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan informasi dasar dari proyek kami. Proyek kami ini berjudul Sentiment Based Imputation Star Ratings on Letterboxd in Marvel Superhero Films and TV Show. Fokus kami adalah memprediksi rating bintang di platform Letterboxd berdasarkan teks ulasan pengguna, khususnya pada genre superhero. Nah, dalam proyek ini, tim kami yang beranggotakan 3 orang itu sudah melakukan pembagian tugas yang jelas dari scraping data, data, pembersihan preprocessing hingga engineering fitur dan juga pelatihan model. Habis itu kita masuk ke yang 1B, yakni background goals dan value proposition-nya, yang mana pada platform Letterboxd ini banyak pengguna yang menuliskan ulasan itu panjang sekali, informatif, tapi tidak memberikan rating bintang. Padahal ulasan tersebut sebenarnya ini mengandung sentimen yang bisa kita manfaatkan untuk mengetahui kecenderungan rating mereka. Nah, kekosongan data rating ini itu membuat analisis sentimen dan rekomendasi film itu menjadi kurang akurat. Karena itu tujuan utama dari proyek ini adalah memprediksi rating hanya dari teks ulasan saja. Kalau memilih genre superhero karena komunitasnya besar. Habis itu tujuan spesifik yang ingin kami capai adalah, pertama, kita ingin mengembangkan model NLP untuk memprediksi rating bintang. Yang kedua, kita ingin menganalisis dampak ulasan tanpa rating terhadap rata-rata rating film. Habis itu yang ketiga, kita akan mengidentifikasi pola bahasa dan sentimen khas genre superhero. Dari sisi manfaatnya sudah jelas, kita bisa memberikan analisis mendalam terhadap penerimaan penonton pada film-film superhero, dan juga bisa meningkatkan sistem rekomendasi bagi pengguna yang tidak memberikan rating. Dan yang terakhir, serta mampu membantu penelitian dan industri film dalam memahami sentimen dalam skala besar. Habis itu yang masuk ke poin 1C, yakni data source-nya, yang mana kita melakukan scraping nih pada web. Nah, data-data yang kita ekstrak adalah, yang pertama ada review text-nya atau konten text-nya, yang kedua ada star rating-nya, dan yang ketiga ada metadata seperti jumlah likes dan ulasan. Akan tetapi kita nggak terlalu pakai ini. Nah, karena data source kami ada dua, yang pertama data set yang udah ada ratingnya, yang mana dari itu nanti kita akan trend test dengan menggunakan model tertentu, yang mana model yang paling bagus kita akan gunakan untuk memprediksi rating dataset ulasan yang tidak ada ratingnya. Habis itu academic research, teknik di sini udah jelas, ada banyak sekali referensi-referensi yang digunakan baik dari penelitian Stanford dan lain sebagainya. Habis itu kita masuk ke bab 2, yakni adalah data preparation dan preprocessing, yang mana di 2A ini preprocessing teknik kita sudah jelas, yang mana tahap pertama kita memuat data CSV dulu, menyaring ulasan sehingga hanya ulasan berbahasa Inggris saja, karena kita hanya ingin ulasan yang bahasa Inggris saja. Ratingnya juga kita skalakan nih, yang aslinya 0,5 sampai 5,0, 10 target, menjadi 1 sampai 10 kita kalikan 2 semuanya, supaya lebih stabil dan tidak float. Habis itu tahap kedua kita remove seperti biasa preprocessing, kayak menghilangkan URL, HTML, tag, simbol-simbol yang tidak relevan. Tahap ketiga kita memperluas nih, ada slang-slang di ulasan tersebut, sesuainya kita abbreviation kan, atau kita luaskan, expansion. Habis itu tahap keempat kita gunakan stopword khusus atau custom stopword yang relevan dengan domain film superhero, misal kata movie, film lainnya. Nah, itu perlu kita stopword karena nanti itu merusak model. Habis itu tahap kelima kita melakukan lemmatization agar kata-katanya ini tuh kembali ke makna aslinya, kembali ke bentuk aslinya. Habis itu tahap keenam baru kita melakukan tokenisasi untuk memisahkan alur data menjadi 2 jalur, satu untuk TF, PDF dan BOW, dan satu lagi untuk fast tag. Untuk fast tag beberapa stopword ini sengaja tidak dihapus karena konteks kata itu sangat penting, dan juga dalam embedding. Habis itu tahap ketujuh ini baru kita melakukan data train 80% dan data test 20%. Habis itu kita EDA kan seperti biasa, nanti ada word cloud-nya berapa, habis itu ulasan dengan rating tertinggi berapa, data ulasan dengan rating terendah seperti apa. Nah, nanti akan terlihat di EDA ini. Artinya di sini. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian 3 dan 4, yaitu pekerjaan apa sih yang kami lakukan sekarang dan juga pekerjaan apa yang bakal kami lakukan berikutnya. Jadi apa sih yang kami lakukan sekarang? Kami mengimplementasikan Ruberta, yang dimana seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalnya menggunakan model yang klasik itu agak memberatkan karena akurasinya masih sangat-sangat kecil. Jadi kami menggunakan Ruberta, dan juga ketika menggunakan Ruberta kami juga mengimplementasikan klasifikasi hierarki. Nah, ini sebenarnya kami consider karena Ibu Ulfa memberikan saran kalau misalnya kita grouping aja gitu kan, dari 1 sebuah 3. Nah, tapi menurut kami itu bakal malah mengacaukan esensi dari project kami sebenarnya, yaitu memprediksi rating aslinya. Jadi kami menggunakan klasifikasi hierarki itu terinspirasi dari sistem taksonominya biologi. Jadi kan dia ada kayak tiap tahapnya ada ini kan, kayak spesies atau bla 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 itu. Jadi pertama kami bagi 2 dulu untuk rating 0 sampai 2,5, lalu 2,5 sampai 5, lalu bagi jadi 4 seperti kayak tadi juga, pertengahan juga.
Lalu dari 4 ini kami baru prediksi rating aslinya. Itu sendiri kami belum ini ya, belum tahu akurasi akhirnya bagaimana. Tapi untuk akurasi yang di 4 dan 2 ini kami cukup bagus di 0,8 dan 0,76. Ini adalah kode yang kami gunakan untuk Roberta dan juga kasus hierarki. Jadi di sini di blok pertama ini adalah untuk model yang bagi dua tadi. Cuma di sini kami mendrop untuk rating yang di tengah-tengah, yaitu rating 2,5 dan 3. Kenapa? Karena menurut kami itu sangat menghancurkan modelnya. Jadi kami pertama nge-train modelnya tanpa dua itu. Lalu setelah dapat modelnya, kami gunakan model tersebut untuk memprediksi full dari datanya. Jadi yang tadi kami kembalikan lagi, lalu ternyata ini walaupun tidak ada, ternyata akurasinya malah menambah dari 85 jadi 88. Lalu ini adalah yang level 2, yaitu kami membuat negatif spesialis dan juga positif spesialis. Sama juga seperti yang tadi, kami bagi dua setiap spesialisnya. Lalu kami drop bagian tengah-tengahnya, yaitu di sini ada 1,5 dan juga 4. Lalu kami juga memasangkan weight untuk negatif, tapi tidak untuk yang positif karena setelah kami coba kalau misalnya menggunakan weight di positif itu malah menjadi lebih kecil gitu. Jadi untuk hasil yang ini, untuk negatifnya itu kalau disalah dengan menggunakan yang sudah komplit ya, negatif itu 83 dan juga yang positif itu 76. Ya, jadi positif itu masih kami coba juga untuk menjadi lebih tinggi lagi. Lalu di sini adalah nah ini baru adalah prediksi ratingnya sebenarnya. Jadi kami bagi 4, Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu kami prediksi menggunakan rating aslinya. Untuk kami ini kan belum coba karena penggunaan GPU kami limit, jadi kami belum sempat coba. Tapi ya kemungkinan besar bakalan lebih bagus karena modelnya belajar menggunakan label yang lebih dikit. Baik, sedikit dari saya. Terima kasih. My name is Melvina Sayu with 3 last digit of student ID is 001. Now I will explain about our challenges and the solutions. The first one is data imbalance. We found that natural rating distribution on Letterboxd heavily skewed toward 3.5 until 4.5 stars. And for this, we implement class _weight equal to balance across all models, created proportional balance dataset for comparison. The second challenge is filters and performance gaps. The DAF and FastText show varying performance across different rating classes. For this, we create a systematic comparison of all feature engineering approaches led to Robert A. adoption decision. The last one is domain-specific language. Superhero reviews contain specialized jargon, character names, and franchise-specific references. For this, we custom stop-word list creation, lemmatization strategy to preserve meaningful domain terms, and Robert A.'s contextual embeddings. In conclusion, the project has reached roughly 80% completion with all foundational work, data preparation, preprocessing, feature engineering, and baseline modeling effectively completed. The switch to Robert A is a strategic decision based on empirical data from classical model performance. With the remaining time, we are on target to accomplish all remaining deliverables, which include Robert A optimizations, prediction generations, and thorough output visualization. Our systematic approach, which combines many traditional ML methods with various feature engineering techniques, gives compelling evidence for using Robert A as our final production model, while also providing significant insights into the superhero genre sentiment landscape on Letterboxd. That's all our progress report for this project. Thank you for your consideration.